Lalu ngapain Pak Jokowi melaporkan kami? Wong yang kami lakukan penelitian bukan dokumennya beliau kok. Jadi salah alamat sebetulnya dari sejak awal. Supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja saya. Kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Pak Jokowi yang mau keliling-keliling tapi PDIP yang pusing. Ini gimana nih guys? Nah, jelang pengumuman P21 kasusnya Roy Suryo CS, ini ada salah satu tersangka ya yang ngaku tidak pernah utak-atik ijazah Pak Joko Widodo. Tetapi kok selama ini masih ngotot bilang ijazah Pak Jokowi palsu berdasarkan penelitian mereka. Ini maksudnya gimana ini? Bolak-balik mereka ini. Ini bukan barang kajian kami, bukan. Bukan barang kajian kami, termasuk yang diklaim sudah diserahkan ke Polda itu bukan barang kajian kami. Kasih ke kami gitu kan, baru kemudian dikaji gitu Nah, ya. iya kan. Lalu ngapain Pak Jokowi melaporkan kami? Wong yang kami lakukan penelitian bukan dokumennya beliau kok. Ini kan foto dari ya ini yang kami kaji, barang ini dan barang ini, dan ini kedua-duanya ini tidak pernah dinyatakan sebagai barang milik Pak Jokowi kan gitu. Jadi salah alamat sebetulnya dari sejak awal. Yang selama ini nuduh ijazah Pak Jokowi palsu siapa? Yang katanya meneliti ijazah Pak Jokowi siapa? Kok bisa-bisanya sekarang ngaku nggak pernah utak-atik dokumen Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi? Sakit. Urusan ijazah bener apa enggak? Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Apa hubungannya? Ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Kok ngatur? Saya paling enak gitu, nggak usah pakai drama, nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya. Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya ya, untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya begitu ya. Tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Karena itu, bagi orang-orang yang selama ini menuduh Jokowi ijazahnya palsu dan kemudian merasa dikriminalisasi karena adanya laporan-laporan terhadap mereka, kami hanya mau menyampaikan, saya mau menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak mungkin tunduk kepada segelintir orang yang merasa hukum adalah miliknya. Jika Presiden Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya kepada kalian, berarti dia tunduk kepada kalian. Presiden Joko Widodo hanya tunduk kepada hukum. Betul. Dia sudah menunjukkan ijazahnya kepada penegak hukum, kepada kepolisian, dan kepada pengadilan. Betul banget ya. Kalau Pak Jokowi nunjukin ijazahnya ke orang-orang, terutama kepada mereka, berarti Pak Jokowi tunduk kepada para pembenci-pembencinya, terus-terusan memfitnah dia, yang menghina dia, ya kan? Nah, ini udah betul Pak Jokowi nggak mau nunjukin ijazah Pak Jokowi ke mereka. Pak Jokowi tunduk hanya kepada hukum, bukan kepada orang-orang yang terus-terusan menyerang Pak Jokowi, menghina dan memfitnah Pak Joko Widodo ya. Pak Jokowi tunduk hanya dengan hukum. Udah betul. Mas Bestari, ini ada yang menarik yang tadi disampaikan oleh Mas Guntur. Bagaimana kemudian
posisinya dari seorang Joko Widodo ini, Pak Jokowi ini berarti sekarang lebih bergerak bekerja untuk partai, sementara kalau dulunya dinilai bekerja untuk rakyat. Pandangan Anda terkait dengan hal ini seperti apa? Guntur Romli nih. Ya, apapun yang disimpulkan oleh orang sakit hati atas sesuatu yang tidak dapat mereka raih, mereka paksa kepada Pak Jokowi, ditunggangi, bahkan ada kekasaran narasi. Ya, apapun yang disimpulkan sama mereka itu ya memang gunanya hanya untuk memuaskan batiniah sementara saja. Sakitnya memang luar biasa itu. Ya kan? Nah, itu kalau dikaitkan dengan Pak Prabowo sudah menyatakan ini untuk rakyat, untuk wong cilik. Untuk wong cilik saja, partainya si Mas Guntur ini ternyata nggak suka itu pelayanan kepada wong cilik. Yang penting bagaimana caranya bisa menyalahkan Pak Jokowi, kan begitu. Karena sakitnya memang luar biasa. Saya merasakan loh, gitu loh. Saya bersimpati kepada Anda. Bukan berindosat. Kalau berindosat udah dijual soalnya. Dijual sama Megawati. Ya kan? Bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja saya. Kenapa kalau yang mengatur? Ya, kalau Joko Widodo mau keliling Indonesia, tidak perlu Joko Widodo yang menunjukkan ijazahnya kepada seluruh Indonesia. Kalian ini 2 periode Joko Widodo kalian usung ya di Pilpres. Kenapa tidak Mak Ketum kau yang menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya orang yang didukungnya yaitu Joko Widodo ijazahnya asli atau palsu? Kenapa mesti Pak Jokowi yang kau sibukkan ya menjelaskan kepada masyarakat Indonesia ya kan untuk menunjukkan ijazahnya? Sebelum bicara pakai dulu sini ya pakai otak Pak bengaknya. Tanggung jawab dari PDI Perjuangan karena 2 kali mengusung Joko Widodo untuk maju di Pilpres. Seharusnya kalian malu ya bicara seperti ini. Tanggung jawab kalian itu. Coba suruh Mak Ketum kalian itu. Berani nggak Mak Ketum kalian itu menyatakan bahwasanya ijazah Jokowi asli atau palsu? Kalau seandainya ya kalian tuduh misalnya ijazah Jokowi palsu, apa nggak malu muka Mak Ketum kalian mendukung orang yang ijazahnya palsu? Betul. Jadi ya aku ingatkan buat kalian kader-kader Banteng, malulah pada diri sendiri untuk merendahkan Jokowi. Kalau kalian mau merendahkan Jokowi, bercermin diri dulu. Bukankah kalian yang membackup ya Pak Jokowi untuk menang di Pilpres 2014 dan 2019? Kenapa setelah Pak Jokowi tidak lagi bersama kalian lantas kalian menyerangnya? Sakit hati PDIP ditinggal Pak Jokowi. Kalau seandainya ijazah Pak Jokowi palsu, kan bengak Ketum kalian itu memilih Pak Jokowi yang mencalonkan Pak Jokowi sebagai presiden. Buat kau kader Banteng ya, lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah sudah menyatakan keaslian ijazah daripada Joko Widodo, itu sudah lebih daripada cukup. Jadi tak perlu kau suruh Pak Jokowi ya untuk menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat Indonesia. Hanya masyarakat Indonesia yang membenci Pak Jokowi karena junjungannya kalah di Pilpres ya, yang merasa bahwasanya Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Kalau seandainya ijazah Jokowi palsu, tidak mungkin selama 10 tahun Joko Widodo menjabat sebagai presiden tidak ada satu lembaga pemerintahan pun yang menuntut Joko Widodo tentang keaslian ijazahnya. Yes. Kok bisa kader Banteng sebengak ini bicara? Kalian yang drama selama ini menyerang Pak Jokowi membabi buta. Joko Widodo tidak pernah sekalipun menghina, merendahkan Banteng. Ya, Joko Widodo melaporkan orang yang sudah memfitnah ya, dan mencemarkan nama baiknya. Negara kita ini negara hukum. Ya, bukan suka-suka orang aja memfitnah lantas gak boleh diadukan. Ya, jadi buat Nah, itulah video kita ini. Silahkan di komentar dan di kolom komentar, teman-teman ya. Saya bercakap undur diri, jumpa lagi kita di next video. Jangan lupa ketik komentarkan di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe ya channel Akbar CK. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye.